Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Radisa Aulia, Prodi Tadris IPS 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu tentang tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah untuk mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun kenyataan juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi. Di samping kepentingan negara dan bangsa yang semestinya diutamakan. Menurut Karl Merriam, fungsi yang harus dijalankan oleh negara yaitu meliputi yang pertama, fungsi keamanan eksternal, yang kedua, fungsi ketertiban internal, yang ketiga, fungsi keadilan, yang keempat, fungsi kesejahteraan umum, yang kelima, fungsi kebebasan. Secara garis besar, fungsi yang harus dijalankan oleh negara yaitu yang pertama, mengupayakan kesejahteraan warga agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti bagi warganya. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang keempat, mempertahankan negara dari gangguan eksternal serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya, B. Konstitusi. Yang pertama, konstitusi dan undang-undang dasar. Undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara undang-undang dasar dan konstitusi. Ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Adapun yang kedua, unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi terdapat dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara pengaturan berbagai jenis institusi. Yang kedua, jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi tersebut. Yang ketiga, dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Adapun yang ketiga, perubahan konstitusi. Betapa sempurnanya sebuah konstitusi pada suatu saat, konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam masyarakat. Menurut C.F. Strong, ada 4 cara perubahan dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu. Kedua, oleh rakyat yang melalui referendum. Ketiga, oleh sejumlah negara bagian khusus negara serikat. Yang keempat, dengan kebiasaan ketatanegaraan. Adapun yang C, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan dengan tertib dan teratur. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah.
menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Baiklah kepada teman-teman, itulah hasil presentasi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.